Muda Indonesia, jaga alam, raih masa depan yang gemilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila. Saya Muhammad Syahrul. Kami dari delegasi UPT SMK Negeri 1 Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, video kali ini kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Eksplorasi Pemanfaatan Limbah Serbuk Kayu Jati Kapal Pinisi sebagai bahan pembasmi Aedes aegypti nyamuk DBD. Silahkan simak videonya. Indonesia memiliki potensi kayu jati yang besar dengan produksi mencapai 55,52 juta meter per kubik pada tahun 2018, sehingga menghasilkan limbah serbuk kayu dalam jumlah signifikan. Serbuk kayu jati mengandung selulosa 40-50% yang berperan sebagai bahan pembawa, serta senyawa bioaktif seperti fenolik, tanin, dan minyak atsiri yang bersifat antimikroba dan repelan serangga. Kasus demam berdarah dengue atau DBD di Indonesia masih tinggi akibat nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus, sehingga diperlukan solusi inovatif berbahan alami. Pemanfaatan limbah serbuk kayu jati sebagai bahan pembasmi nyamuk dapat mengurangi pencemaran lingkungan sekaligus menghasilkan produk yang ramah lingkungan dan lebih aman dibandingkan bahan kimia sintesis. Adapun rumusan masalah yang kami angkat adalah: yang pertama, bagaimana pembuatan produk anti nyamuk berbasis hasil uji serbuk kayu sebagai bahan pembasmi Aedes aegypti. Yang kedua, bagaimana pengaruh limbah bahan baku pembuatan kapal pinisi terhadap nyamuk Aedes aegypti. Kemudian tujuan penelitian kami sejalan dengan rumusan masalah yang kami angkat. Manfaat penelitian bagi peneliti. Penelitian ini menjadi referensi awal dalam mengembangkan inovasi berbasis limbah kayu yang ramah lingkungan. Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk penelitian lanjutan, misalnya menguji efektivitas pada jenis kayu lain atau mengembangkan formulasi anti nyamuk yang lebih optimal. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk memanfaatkan limbah serbuk kayu jati, tetapi juga memberikan solusi ramah lingkungan dalam mengurangi populasi nyamuk Aedes aegypti penyebab demam berdarah. Pemanfaatan limbah serbuk kayu jati menjadi bahan pembasmi nyamuk memberikan nilai tambah yang signifikan. Selain membantu mengurangi pencemaran lingkungan akibat limbah kayu, inovasi ini dapat menghasilkan produk yang alami lebih aman dibandingkan bahan kimia sintetis. Kandungan senyawa bioaktif dalam kayu jati juga mendukung efektivitasnya sebagai bahan yang dapat mengganggu sistem sensorik nyamuk dan menurunkan tingkat gangguan serangga di sekitar manusia. Jenis penelitian digunakan adalah: yang pertama, eksperimen. Penelitian eksperimen ialah melakukan serangkaian perlakuan atau percobaan terhadap objek penelitian, kemudian hasil eksperimen akan diobservasi. Yang kedua, metode kuantitatif. Adapun metode kuantitatif yaitu metode penelitian yang menggunakan angka dengan teknik pengambilan data. Waktu penelitian ini dilakukan dengan 3 tahap, yaitu tahap pertama, persiapan. Tahap persiapan dalam penelitian ini dilakukan pada tanggal 24 Agustus 2025. Yang kedua, tahap penerapan dan pelaksanaan. Tahap penerapan dalam penelitian ini dilakukan pada tanggal 26 Agustus 2025. Yang ketiga, tahap penyelesaian. Tahap penyelesaian dalam penelitian ini dilakukan pada tanggal 29 Agustus 2025. Kemudian, tempat penelitian kami yaitu berlokasi pada Desa Tarabiru, Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Langkah-langkah yang pertama, pengumpulan bahan baku. Serbuk kayu jati dikumpulkan dari limbah proses pembuatan kapal pinisi di Tanah Beru, Kabupaten Bulukumba. Yang kedua, proses ekstraksi. Serbuk kayu jati yang dimasukkan ke dalam tabung yang berisi larutan etanol untuk menarik senyawa bioaktif seperti tanin, fenal, dan minyak atsiri. Yang ketiga, penguapan. Spiritus akan digunakan sebagai api untuk memanaskan larutan serbuk kayu dan etanol untuk menghasilkan uap. Yang keempat, pengumpulan. Uap yang dihasilkan akan disalurkan ke satu wadah sehingga menghasilkan cukup cairan. Kelima, penempatan. Cairan yang dihasilkan akan dimasukkan ke dalam botol spray agar mempermudah penggunaan. Yang keenam, uji coba. Menyiapkan botol atau semacam wadah yang berisi nyamuk, lalu disemprotkanlah cairan hasil dari serbuk kayu jati tersebut untuk melihat reaksi dari nyamuk yang ada di dalam wadah. Berikut data hasil uji coba yang kami lakukan. Pertama, 10 gram serbuk kayu jati, 20 ml etanol, hasilnya 5 menit jangka mati nyamuk. Yang kedua, 20 gram serbuk kayu jati, 20 ml etanol, hasilnya 3 menit jangka mati nyamuk. Yang ketiga, 30 gram serbuk kayu jati, 50 ml etanol, hasilnya 2 menit jangka mati nyamuk. Hasil pengamatan dan uji awal menunjukkan bahwa limbah serbuk kayu jati dari pembuatan kapal pinisi mempunyai efek toksik atau repelen terhadap Aedes aegypti. Komponen organik seperti tanin, minyak esensial, jumlah kecil, dan senyawa fenolik yang terdapat pada serbuk dapat menyebabkan peningkatan mortalitas dan mengurangi aktivitas terbangnya nyamuk pada konsentrasi tertentu. Dengan demikian, limbah tersebut berpotensi dijadikan sumber bahan aktif alami untuk pengendalian vektor. Kesimpulan yang dapat kami ambil dari pembahasan yaitu sumber daya alam di Indonesia sangatlah melimpah, sehingga banyak keberagaman jenis sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya. Salah satunya, sumber daya alam di Indonesia yang jumlahnya melimpah adalah pohon jati. Dengan mengelola limbah serbuk kayu jati menjadi sebuah produk yang dapat membasmi Aedes aegypti yang merupakan salah satu penyakit yang mematikan di dunia. Maka dari itu, saran yang dapat kami berikan mengelola limbah kayu jati untuk mengurangi pencemaran lingkungan yang dapat menyebabkan berbagai masalah, yaitu membuat produk obat nyamuk yang bisa mengatasi penyakit Aedes aegypti yang merupakan masalah yang paling serius.